Salam, perkenalkan nama saya Leonardus Victor Sakan. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 104/2022 dengan prodi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan bimbingan dan konseling. Materi yang pertama ada 4 bidang BK. Yang pertama bidang belajar, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang pribadi, yang keempat bidang karir. Materi yang kedua ada 4 komponen bimbingan dan konseling. Yang pertama pelayanan dasar, yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Materi yang ketiga ada 10 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi fasilitas, yang ketiga fungsi penyesuaian, yang keempat fungsi penyaluran, yang kelima fungsi adaptasi, yang keenam pencegahan, yang ketujuh fungsi perbaikan, yang kedelapan fungsi penyembuhan, yang kesembilan fungsi pemeliharaan, yang ke-10 fungsi pengembangan. Materi yang ketiga ada 6 prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling. Yang kedua, bimbingan konseling sebagai proses individual. Yang ketiga, bimbingan konseling menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. Yang keenam, bimbingan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Materi yang keempat 12 asas bimbingan dan konseling. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kedinamisan, yang ketujuh asas keterpaduan, yang kedelapan asas keharmonisan, yang kesembilan asas keahlian, yang ke-10 ahli tangan kasus, yang ke-11 tuturi handayani, yang ke-12 asas kekinian. Materi yang ke-5 strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama pelayanan orientasi, yang kedua pelayanan informasi, yang ketiga konseling individual, yang keempat konseling kelompok, yang kelima bimbingan kelompok, yang keenam bimbingan klasikal, yang ketujuh referral, yang kedelapan bimbingan teman sebaya, yang kesembilan pengembangan media instrumentasi, yang kesembilan penilaian individual atau kelompok, yang ke-10 penempatan dan penyaluran, ke-11 kunjungan rumah, yang ke-12 konferensi kasus,
Yang ke-13 kolaborasi guru. Yang ke-14 kolaborasi orang tua. Yang ke-15 kolaborasi ahli lain. Yang ke-16 konsultasi. Yang ke-17 akses informasi dan teknologi. Yang ke-18 sistem manajemen. Yang ke-20 evaluasi. Yang ke-21 akuntabilitas. Yang ke-22 pengembangan. Sekian dan terima kasih.